Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang harga SSD udah mulai turun ya. Sayangnya untuk yang Gen 40 ini masih berasa kemahalan. Nah, kalau kalian hunting di marketplace rata-rata sih di angka 700 ribuan sampai 900 ribuan untuk kapasitas 512 GB. Ini jelasnya tergantung merek. Nah, kali ini saya bakal coba lagi SSD Gen 40 yang speednya tinggi tapi tergolong adem. Apa coba? Lanjut aja ditonton videonya. Jangan lupa yang baru mampir ke channel saya, bantu support channelnya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Mungkin bagi kalian ada yang asing sama merek satu ini, karena termasuk brand baru ya. Tapi sekedar informasi, merek ini berdiri pada tahun 2014 yang lalu. Kemudian jadi perusahaan dengan merek sendiri pada tahun 2021 yang lalu. Dan cukup banyak produk yang terjual di pasaran, khususnya RAM dan SSD. Karena merek ini sendiri berfokus di produk RAM sama SSD ya. Nah, kali pertama nyoba brand satu ini kalau nggak salah setahun yang lalu ya, itu pertengahan tahun 2023. Nah, waktu itu dikirim NVMe 40 kapasitasnya 1 TB. Dan jujur ini speednya tergolong kenceng ya. Dan suhu yang dihasilkan juga nggak terlalu tinggi, biar kata speednya tembus 7000 MB per second. Tapi sayangnya waktu itu merek ini belum ada distributor resminya. Nah, kalau sekarang udah ada distri resminya yaitu Foxconn. Yap, kita bakal bahas SSD Kingsbang KP200 plus 512 GB NVMe 40. Untuk harganya sayang banget ya, saya belum nemu harga SSD ini di marketplace Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu di kisaran $49. Oke, lanjut kita coba aja produk besutan SSD Kingsbang satu ini. Dus produk Kingsbang ini simple banget ya, bahkan samaan sih ya dengan SSD yang pernah saya coba setahun yang lalu. Di bagian depan dusnya ini ada mereknya, tapi tipenya nggak ditulis. Terus ada logo Kingsbang, bentuknya mirip-mirip bulan sabit ya. Sama ada stiker garansi resminya 3 tahun. Pada bagian belakang dusnya ada informasi perusahaan yang megang merek Kingsbang, yaitu Shenzhen Kingsbang Technology. Ada juga informasi form factor dari SSD ini. Kemudian suhu SSD ketika beroperasi, maksimalnya 85 derajat Celcius, dan juga dimensi produk SSD-nya. Oke, langsung kita buka dan lihat paket penjualan SSD Kingsbang ini. Pertama, dapat buku. Nah, ini informasi produk ya. Terus dikasih 2 baut pengunci SSD nih. Ini jarang-jarang ya saya nemuin SSD kasih baut buat pemasangan di motherboard. Dan beginilah unit SSD Kingsbang KP200 Plus. Papan PCB-nya udah black ya. Bedanya sama yang pernah saya review dulu, yang ini nggak dikasih heatsink buat pendinginannya. Kalau dulu kan dikasih heatsink ya dalam paket penjualannya. Untuk detail spesifikasinya bisa dilihat di video yang mana diklaim speednya maksimal 7000 MB per second untuk bacanya ya. Dan 5200 MB per second untuk tulisnya. Kemudian SSD ini pakai chip 3D NAND flash dan suhu saat beroperasi ini maksimalnya 70 derajat Celcius. Ini informasi di web ya, rada beda dengan yang ada di dusnya. Oke, langsung kita tes produk Kingsbang ini, kira-kira sesuai klaim atau enggak. Di sini saya bakal coba di motherboard ASRock B760M Steel Legend. Dan bakal saya bandingkan kecepatan SSD ini sama merek lain nih. Pastinya sama-sama Gen 40 dong. Di aplikasi Crystal Disk Info, ini kebaca SK Hynix dengan serinya dan kapasitasnya 512 GB. Dan bisa jadi kemungkinan Kingsbang ini bekerja sama dengan Hynix ya. Oke, lanjut kita coba benchmark pakai Crystal Disk Mark. Hasilnya cakep banget nih. Kecepatan bacanya tembus di angka 7117 MB per second dan tulisnya di angka 5260 MB per second. Dan kecepatan ini di atas klaim dari Kingsbang sendiri. Untuk suhunya sendiri ini tembus di angka 73 derajat Celcius ya. Nah, ini lebih tinggi dikit ya dibandingkan yang ada di web, tapi lebih rendah dikit kalau lihat dari dusnya. Sekarang kita bandingkan kecepatan SSD Kingsbang ini dengan merek Tim MP44L 1 TB. Coba dilihat, jauh banget nggak bedanya, khususnya di kecepatan bacanya ya. Sedangkan untuk tulisnya ya masih lumayan jauh juga bedanya. Untuk suhunya sendiri ternyata tim ini sedikit lebih adem nih, bedanya 1 derajat doang sih. So harusnya suhu segini masih aman ya. Kemudian saya coba SSD ini dipakein baju atau heatsink
Dan hasilnya suhu SSD lebih adem 10 derajat nih dibanding nggak pakai baju sama sekali. Kebaca di sini suhunya mentok di angka 60 derajat Celcius ketika melakukan benchmark. Nah lantas gimana nih kalau kita coba copy paste antara SSD Gen 40 ke 40? Kira-kira berapa kecepatan maksimalnya? Dan luar biasa banget nih. Saya coba copy paste game ukuran 127 GB ini hanya butuh waktu 1 menit 27 detik ya. Dengan kecepatan transfernya tembus di angka 2 GB per second. Ini paling tingginya. Gimana? Ajib nggak? Tapi ingat ya, kecepatan ini bisa didapat kalau sama-sama pakai SSD Gen 40. Sedangkan kalau dari SSD SATA ke NVMe ya paling di kisaran 300 sampai 400 MB per second. Dan mohon maaf nih, saya nggak sempat coba untuk transfer single file ukuran gede dari Gen 40 ke 40 ini berapa ya, karena udah keburu diambil yang punya untuk timnya. Tapi nanti deh kalau memang ada waktu bakal saya coba lagi. Nah dari pengujian Crystal Disk Mark dan juga copy data dari SSD ke SSD ini hasilnya sangat memuaskan ya. Sedangkan untuk harga sendiri nanti saya pastikan lagi nih sama Kingsbanknya. Produk ini bakal dijual berapa kalau di Indonesia. Nah seperti yang saya bilang, kalau di Amazon sendiri harga produk ini adalah $49. Ini kalau dirupiahkan jadinya kurang lebih Rp760.000. Kalau memang harganya bakal segini harusnya sih masih terjangkau ya, atau malah bisa lebih murah lagi. Bagus dong. Untuk produk dari Kingsbank sendiri saya belum bisa banyak komentar ya, khususnya masalah durability-nya, karena memang produk baru. Tapi yang pernah saya review sebelumnya sampai sekarang dipakai masih lancar jaya dan kesehatannya juga masih terjaga. Pakai siapa bos? Pakai temen bro. Saya sih mau pakai tapi ya tahulah sendiri. Ngomongin siapa nih? Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan SSD kencang dari Kingsbank. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.